Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Eka Ramasya. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi semester 1 di Universitas Islam Indragiri. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah saya di semester 1 ini, yaitu dasar-dasar agronomi, dan saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu perbanyakan tanaman. Baik, sebelum itu sini saya akan menjelaskan apa sih perbanyakan tanaman itu. Perbanyakan tanaman adalah proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanam seperti biji, umbi, dan bagian tanaman lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pertambahan jumlah, memelihara sifat-sifat penting dari tanaman itu juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya gitu. Jadi perbanyakan tanam ini bagaimana cara-caranya supaya memperbanyak tanaman gitu, seperti itu. Dimana dari perbanyakan tanam ini ada dua cara, yaitu dengan secara vegetatif dan generatif. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu perbanyakan secara generatif. Apa sih perbanyakan secara generatif itu? Jadi perbanyakan secara generatif adalah proses perbanyakan dengan menggunakan salah satu bagian dari tanaman, yaitu biji. Jadi seperti bisa dibilang generatif ini perbanyakan secara biji gitu. Kita memulaikan dari biji dan kemudian berubah menjadi kecambah, dan itu salah satu secara generatif gitu. Tujuannya dari perbanyakan generatif ini adalah untuk memperoleh sifat-sifat baik dari tanaman seperti akar yang kuat dan tanaman itu tahan penyakit. Akan tetapi dalam kekurangan dari tanaman generatif ini tidak seragam gitu dengan induknya gitu, dan waktu berbunganya juga lebih lama. Itu kelebihan dan kekurangan dari tanaman generatif itu sendiri ya. Baik, bisa lihat di sini. Baik, langsung kita mungkin pernah belajar dengan cara membenih, mulai dari benih, kemudian menjadi tunas, kemudian dipindahkan dari polybag, atau itu termasuk dengan cara pembiakan secara generatif atau dimulai dari bijinya, itu biji tanaman itu sendiri ya. Baik, langsung saja. Oke, kita langsung ke yang tahap kedua. Ini agak banyak penjelasannya, yaitu perbanyakan secara vegetatif gitu. Dimana perbanyakan secara vegetatif itu adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Jadi dia menggunakan bagian-bagian organ dari tanaman itu sendiri untuk berkembang perbanyakan secara vegetatif gitu. Prinsip dari perbanyakan vegetatif itu sendiri adalah untuk merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian tersebut agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun sekaligus. Itu jadi tujuan dari vegetatif itu tadi, yang perbanyakan secara dari bagian organ-organ tanaman itu sendiri, seperti batang, daun, akar itu ya, untuk perbanyakan itu. Dan kelebihan dari perbanyakan secara vegetatif itu adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah itu ya, dan dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan. Jadi ketika kita menanam secara perbanyakan secara vegetatif, kita dapat bisa menghasilkan tanaman yang kita inginkan. Dia sesuai dengan induk yang kita ambil tadi. Seperti contoh, kita mengambil batang dari pohon mangga arum manis gitu kan. Ketika kita secara vegetatif kita ambil dari bagian itu, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan hasil dari atau bibit dari yang sama dengan induknya gitu. Beda dengan secara generatif tadi, kita bisa ketika pakai biji kita bisa berubah gitu, bisa berubah dengan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu tadi perbanyakan generatif kelebihannya. Kalau kekurangannya ini, dia membutuhkan pohon induk yang lebih besar dan lebih banyak gitu. Dan yang kedua, akar tanaman anakan itu kurang kokoh sehingga mudah roboh gitu, dan tidak tahan terhadap kekeringan, terus rentan tertular penyakit, dan berasal dari tanaman hidup membutuhkan biaya yang lebih mahal gitu. Tapi itu tadi kekurangan dari dari perbanyakan secara vegetatif gitu. Jadi kita harus memperlukan biaya atau akomodasi yang lebih gitu, karena kita kan menggunakan bagian-bagian dari tanah itu. Jadi
pohonnya atau yang besar atau yang sesuai dengan standar untuk cara kita perbanyakkan secara vegetatif itu tadi. Baik, langsung saja ada beberapa cara-cara, maksudnya ada beberapa cara perbanyakan secara vegetatif, yaitu di sini saya akan membahas pertama adalah cangkok. Cangkok atau mencangkok adalah suatu proses yang dilakukan dengan menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium yang ada di batang atau ranting suatu tumbuhan sepanjang 5-10 cm. Mungkin teman-teman semua yang nonton sekali ini tidak asing dengan proses dengan cangkok tadi ya. Cangkok itu mungkin banyak kita lakukan dalam kegiatan cara perbanyakan secara vegetatif, yaitu dengan kita mengulitin batang yang membuang kambiumnya lah itu. Seperti baru kita dibungkus bisa kita pakai plastik atau sabut kelapa, dimasukkan ke dalam dibungkus, kemudian diikat gitu, sehingga timbulnya akar di bagian batang itu, kemudian baru dipotong gitu. Tumbuhan seli cangkok ini akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi tumbuhan hasil cangkokan mudah roboh karena kan sistem perakaran tadi tidak kuat serabut. Nah itu jadi karena cangkok itu akar perakarnya jadi sabut gitu. Baik, langsung yang kedua ini ada metode okulasi, yaitu okulasi merupakan tempelan mata tunas suatu tanaman yang sudah diketahui lebih unggul kepada bibit atau batang tanaman yang lain hendak diperbaiki kualitasnya. Jadi okulasi ini bagaimana caranya kita mengambil mata dari tumbuhan itu, kemudian kita pindahkan pada tumbuhan itu yang seperti ditempel gitu, tempel mata tunasnya itu, sehingga kita mendapatkan tumbuhan yang dengan kita inginkan atau dengan induk yang kita butuhkan ya. Itu tadi untuk okulasi. Kelebihan okulasi ini tuh lebih efisien karena menggunakan satu mata tunas gitu ya. Baik, yang selanjutnya itu sambung atau grafting. Prinsip dasar dalam penyambungan adalah menyambung batang bawah dengan batang atas dari tanaman lain yang sejenis, sehingga akan diperoleh tanaman baru yang sifatnya lebih unggul. Dalam proses penyambungan harus diperhatikan tanaman yang akan disambungkan harus diketahui batang yang baik untuk batang yang bawah dan batang atas gitu. Jadi untuk sistem sambung atau grafting ini kita mengambil mata tunas juga, tapi yang bagian yang kita inginkan dan kemudian disambungkan dengan batang yang kita anggap cocok atau bisa bertahan di yang tanaman yang kita tanam gitu. Batang bawah bisa berasal dari tanaman yang punya sifat-sifat perakaran yang baik, antara lain seperti yaitu pertama tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap sifat-sifat tanah, serta keadaan air tanah tertentu yang buruk dan sebagainya. Sedangkan batang atas diambil dari tanaman yang punya sifat-sifat hasil yang diinginkan. Itu tadi sambung ataupun grafting. Itu tadi ada berbagai metode, maksudnya cara untuk perbanyakan secara vegetatif gitu. Jadi teman-teman semuanya sudah tahu kan bagaimana perbanyakan tanam itu ada dua. Yang pertama adalah perbanyakan secara generatif dan perbanyakan secara vegetatif gitu. Baik, untuk perbanyakan secara generatif tadi yaitu menggunakan dari biji, sedangkan perbanyakan secara vegetatif itu dari batang-batang tanaman itu sendiri gitu, dari induk itu sendiri. Mungkin itu sedikit paparan dari materi saya untuk dasar-dasar agronomi semester 1 ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.